Shalom saudaraku, kembali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang terambil di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Judul renungan hari ini, harus hidup kudus. Di dalam bacaan yang kita baca hari ini, Tuhan dengan tegas mengatakan, kuduslah kamu, karena aku kudus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Maka setiap kita, jika kita ingin memiliki relasi yang intim dengan Dia, jika kita ingin bersekutu dengan Dia, maka hidup kita harus kudus di hadapan Dia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sebagai orang-orang yang berdosa, manusia yang penuh dengan dosa, kemudian bisa menjadi hidup kudus? Ini adalah suatu pertanyaan yang sering kali orang pertanyakan, bukan hanya orang Kristen, bahkan orang-orang di luar sana pun. Ada banyak cara yang dilakukan supaya hidup mereka kudus, maka mereka berusaha melakukan yang terbaik. Bahkan tidak sedikit orang berusaha, jikalau ingin dosanya dihapuskan, mereka melakukan kebaikan demi kebaikan. Namun, hidup kudus yang dimaksud orang Kristen bukanlah hidup kudus yang dianggap oleh dunia ini. Hidup kudus di dalam kekristenan adalah hidup yang dikhususkan bagi Tuhan. Dan itu bisa didapatkan bukan karena usaha manusia, bukan juga karena kepintaran manusia, bukan juga karena sudah memberi banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Hidup kudus bagi orang Kristen adalah hidup atau cara-cara hidup orang-orang dunia sudah tidak lagi menjadi ciri khas di dalam kehidupan kita, melainkan hidup kita dikhususkan sehingga kemudian hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita hidup kudus? Kita perlu memahami bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Demikian juga di dalam kekudusan hidup. Kita bisa hidup kudus, kita bisa diselamatkan, itu semata-mata hanya karena belas kasih karunia dan kemurahan daripada Tuhan. Tuhan begitu mengasihi manusia, Ia ingin memiliki relasi dengan manusia. Ia ingin manusia kembali kepada Dia. Oleh karena itulah Ia menyelamatkan setiap manusia yang benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mungkin sebagai manusia kita tidak bisa hidup kudus senantiasa, tetapi di dalam Tuhan kita dimampukan untuk hidup kudus. Saudaraku, biarlah melalui renungan ini mengingatkan kita, setiap kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Ketika manusia lama kita sudah ditebus dan kemudian mati, disalibkan bersama dengan Kristus, maka kita tidak lagi hidup seturut dengan apa yang kita mau, melainkan hidup dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menguduskan hidup kita. Dan kita juga harus percaya bahwa Ia senantiasa bersama dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, biarlah di dalam kehidupan kita memiliki kekudusan hidup. Dalam hal bagaimana kita memiliki kasih terhadap sesama kita, bagaimana kita memiliki kesabaran ketika menghadapi persoalan hidup, dan bahkan dalam segala hal. Biarlah hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin.